Ini kita matikan dulu, off-kan dulu. Ini kan ada kabel kunci kontak nih, 2 di sini. Nah, ini salah satunya ada setrum langsung. Coba kita lihat ya. Ini saya cabut dulu satu. Kita lihat, ini setrum langsung yang dari situ juga sekringnya sama. Nih, ya. Betul ya. Nah, kalau kalau pas kunci kontak on langsung sekringnya putus, yang teman-teman harus cari kerusakan atau permasalahannya adalah. Oke teman-teman, kita mau bahas mengenai kelistrikan motor. Oke, di sini ada contoh kasus ya. Jadi motor ini permasalahannya itu sebentar-sebentar, ini menurut keterangan pemiliknya ya. Sebentar-sebentar harus ganti sekring melulu ya. Jadi baru jalan beberapa kilo, nggak sampai sekiloan lah kira-kira, itu udah putus lagi sekringnya. Jadi dia pulang kerja sampai di rumah dia sampai 4 kali ganti sekring katanya. Putus-putus terus sekringnya. Oke, kalau misalnya lagi ngalamin masalah seperti ini ya, motor teman-teman nih suka sekringnya putus, sekring utama ya. Ini mau saya jelasin di sini dulu, dan supaya teman-teman tidak hanya sekedar mengganti sekring, tapi mengerti apa sebabnya ya, apa yang menjadi penyebab, supaya ini tidak terulang lagi. Kenapa kok bisa sekring itu putus? Lalu seperti apa kita memperbaikinya? Jadi teman-teman ikuti video ini sampai selesai, dan nantinya bisa mengerjakan sendiri ya, tanpa harus bawa motornya ke bengkel atau panggil montir. Oke teman-teman, jadi ini yang sekring yang ini ya, yang sering suka putus. Ini kan sekring utama nih. Yang ini nih. Nih sampai di jumper sama orangnya, coba kita lihat ya. Karena dia udah nggak mau beli sekring lagi karena putus-putus terus. Dia udah malas, jadi di jumper aja sama dia. Untung nggak sampai terbakar ya, bahaya kalau dia naikin rantingnya kan bahaya. Ini coba kita lihat ya. Tuh pakai kabel kan tuh di jumper. Tuh. Karena ini udah beberapa kali, sampai 3-4 kali katanya. Sampai rumah pun masih tetap putus, dia sempat dorong. Oke, nah ini saya jelasin ya teman-teman. Ini sekringnya saya cabut dulu ya. Jadi otomatis kalau sekring ini misalnya putus, kita mau kunci kontak on pun tidak ada respon. Coba ya. Kontak, starter. Oke, semua tidak berfungsi ya, baik lampu sen, klakson ataupun starter. Kunci kontak sudah posisi on dan lampu di panel sini tidak menyala di speedometer. Oke, sekarang saya jelasin ya teman-teman. Ini buat yang masih pemula, simak baik-baik penjelasan saya. Kalau belum paham bisa mundurin lagi videonya biar jadi paham. Jadi teman-teman bisa mengerjakan sendiri ya. Oke, kita butuh namanya test pen DC. Ini test pen DC beli cuman 10.000. Atau bikin sendiri nggak apa-apa, bisa. Harus punya modal ini ya, test pen DC 12 volt. Oke. Sekarang saya kasih lihat dulu sama teman-teman jalur orinya ya, tanpa ada sekring. Ini kita jepit di negatif aki seperti ini. Kita tes dulu tes pennya apakah hidup lampunya. Oke. Tes pen lampu menyala ya. Nah, ini ada setrum langsung tanpa kunci kontak on. Sekarang kunci kontaknya kita off kan dulu. Kalau perlu saya cabut. Nah, tanpa kunci kontak ya. Perhatikan di sini ada setrum langsung. Namanya setrum standby. Kita cari aja nih. Kalau nggak sebelah sini, sebelah sini. Nah, ini yang ada tes pennya menyala. Ini sebelah sini harus nunggu sekring dulu. Oke, ketika sekring ini terpasang seperti ini, setrum yang ada di sini, yang standby sini, akan pindah ke sini. Baru dia akan tersalurkan ke seluruh kelistrikan yang ada di motor ini, termasuk salah satunya ke kunci kontak. Coba kita kunci kontak on. Coba kita klakson. Udah bisa karena sekringnya udah nyambung. Kita starter. Udah bisa. Oke. Kita matikan. Otomatis mesin bisa mati. Langsung mati. Oke, ini saya cabut kuncinya. Nah, ini yang teman-teman harus pahami ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mengalami sekring ini putus ya, tiba-tiba kunci kontak hilang, nggak mau nyala, seperti tadi lampu sen mati dan lain sebagainya, yang nggak ada respon sama sekali ya. Begitu teman-teman lihat di sini sekringnya benar putus ya,
Maka teman-teman harus paham gini dulu ya. Ini putus sekringnya ini dalam keadaan apa nih? Apakah sekring ini putus dalam keadaan kunci kontak on? Jadi saat kunci kontak on langsung putus. Contoh ya. Pas kita kontak ini langsung sekring itu putus. Atau dia putus tanpa ada kunci kontak. Karena ini beda ya. Nanti bedanya gimana saya akan jelaskan. Nah, kalau misalnya tanpa kunci kontak, ya lalu pas misalnya ini kan putus sekringnya nih, terus kita cabut, kita mau ganti ceritanya ya, misalnya ya, tanpa kunci kontak ya, jadi kunci kontak masih posisi off, terus kita sambung gini sekringnya, terus langsung putus ini sekring ya. Nah artinya teman-teman harus cari penyebabnya itu di jalur kabel yang standby. Kita urut ya, dari sini outputnya ya. Nah kita urut nih, ini sampai saya buka kabel bodinya sedikit supaya teman-teman paham. Kita urut nih dua kabel ini yang output nih. Kita urut terus, kita lihat terus. Nanti ini satunya akan ke kunci kontak, satu lagi dibagi-bagi ya sesuai kebutuhan. Teman-teman urut aja kabel ini, terus kalau perlu, kalau memang sulit gitu ya, dibongkar aja kabelnya. Nanti teman-teman bisa solasi lagi kan yang rapi. Takutnya ini dulunya pernah bekas motor orang, kita nggak tahu, dioprek-oprek kita kan nggak tahu ya. Nah kita urut terus, kita lihat gitu ya, kita cari tahu gitu. Nah seperti ini contohnya, langsung saya bisa ketemu penyakitnya di sini. Ternyata setelah saya buka kabel bodinya ya, di masalah sini nih. Nah ini kan ada setrum langsung nih. Coba ya kita tes pen. Ini strom langsung nih bro. Nah lihat ya, tes pennya hidup kan. Tuh, kalau sekring ini saya cabut, otomatis dia akan mati. Kita buktikan ya. Cabut sekringnya, lihat, nah mati kan, tuh, betul ya. Ini masalahnya ketemu di sini karena apa? Ini ada bekas sambungan kabel. Coba kita lihat, ini ya, tes pen lagi nyala ya. Nah ini ternyata teman-teman ya, ini udah ada bekas sambungan nih. Coba lihat, ini ada solasi satu, terus ini kelupas tuh. Nah karena ini setrum langsung plus kan standby, kalau dia kena ke ground atau ke min, udah bisa dipastikan sekring langsung putus. Udah bisa dipastikan karena ini kan tadi dibuntal-buntal di sini, di dalam sini ya. Ini dia nempel di min nih, karena ini terbuka nih kalau dia lihat nih. Nih, kalau begini otomatis sekringnya akan putus dan ini penyebabnya. Jadi saya ulangi lagi, kalau posisi kunci kontak off, sekringnya langsung putus, yang teman-teman lakukan adalah cari jalur kabel ini ya. Kalau perlu buka aja semua kabel body, cari sampai di mana teman-teman bisa dapat ada kabel yang merasa janggal ya atau aneh seperti contoh ini. Ya, jadi tidak usah cek yang lain dan tidak usah cek kondisi setrum yang keluar output, karena kan penyakitnya ini kan yang bermasalah setrum langsungnya. Beda lagi kalau misalnya begitu dikontak gini sekringnya langsung putus. Nah berarti teman-teman harus cari permasalahannya itu adalah di jalur yang menuju dari kunci kontak. Sekarang coba saya contohkan ya. Ini kita matikan dulu, off kan dulu. Ini kan ada kabel kunci kontak nih, dua di sini. Nah ini salah satunya ada setrum langsung. Coba kita lihat ya. Ini saya cabut dulu satu. Kita lihat. Ini setrum langsung yang dari situ juga sekringnya sama. Nih ya, betul ya. Nah kalau kalau pas kunci kontak on langsung sekringnya putus, yang teman-teman harus cari kerusakan atau permasalahannya adalah di jalur yang satunya ini. Nih, ini kunci kontak on. Coba ya, ini saya pasang dulu. Kalau kunci kontak off, ini belum ada strum kan. Nah, kalau kita kunci kontak on, ini baru strumnya output. Tes pen langsung menyala. Betul? Nah, jadi kalau dia putus sekringnya saat kunci kontak on, yang teman-teman lakukan adalah cari jalur yang ini. Nih, ini dibuka aja kabelnya, cari aja terus. Karena terkadang permasalahan itu sepele. Contoh seperti ini. Kadang-kadang di sini aja kunci kontak bisa nempel di body nih, di sini nih. Kadang-kadang suka ada short ya. Jadi plus ketemu min otomatis langsung putus sekringnya. Jadi udah bisa ditangkap ya teman-temannya. Jadi bisa dibedakan ya. Korsletnya itu
setrum langsung atau strum kunci kontak on sampai teman-teman ketemu penyakitnya. Ini penyakit gini umum banget, nyosol apa aja ya, sol GT itu rata-rata masalah kabel tuh karena di sini suka ada kabel-kabel yang di jumper ya, seperti contoh seperti ini. Nah jadi itu ya teman-teman, seperti itu ya, dan ini penyakitnya udah ketemu. Saya tinggal cukup merhatikan kembali kabel-kabelnya ini. Permasalahannya hanya di sini saja ya, yang tadi ini saya mesti rapikan dulu. Nih ya, kita ganti kabelnya, kalau perlu kita solder biar kuat, lalu kita solasi yang rapi nih. Dan yang terakhir, jangan lupa sekringnya ini kembalikan seperti ini ampernya. Kalau 15 jangan dinaikin ratingnya. Jadi kalau misalnya ada korslet langsung putus, kalau kegedean takutnya nanti terbakar. Kalau 10 ampere 10 ampere, kalau 20 ampere 20 ampere, kalau 15 tapi rata-rata sini pakainya 15. Kalau udah beres, nggak usah pakai yang di jumper, beli aja sekring baru. Oke teman-teman, demikian ya, semoga videonya bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa subscribe. Thank you, semoga bermanfaat teman-teman. Bye.